Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dan jarak antar negara yang amat berjauhan tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik saja. Tapi hadirin, perlu kita catat, dengan kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Sebuah contoh yang paling aktual adalah realitas hoax dalam media sosial yang dapat memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pandangan Islam tentang hoax, ujaran kebencian dan fiksi. Sebagai rujukan, marilah kita dengar firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu menyampaikan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah besar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranul Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, ditegaskan bahwa ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang muslim
yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa ini adalah masalah besar. sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat serius menghadapi masalah penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang para hadirin, di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti ketika kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta persatuan bangsa dan negara. Dengan demikian hadirin, kebebasan dalam hal ini adalah Kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia. Perlu kita ketahui bahwasanya berita hoax ini sangatlah berbahaya karena informasi dapat direkayasa baik dengan cara menggunakan memutarbalikkan fakta ataupun mengaburkan informasi sehingga informasi yang benar tidak dapat tersampaikan kepada seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya sebagai sarana yang sangat efektif untuk mendistribusikan hoax. Berangkat dari fakta dan kasuistik di atas menunjukkan bahwasanya ada sebagian umat Islam di Indonesia juga ikut andil dalam menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah alternatif dan tindakan preventif untuk bisa meminimalisir dan menghilangkan permasalahan tersebut. Jikalau tidak, maka umat Islam Akan terus digilas Dan termarginalkan oleh zaman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia. Kejahatan berita palsu ini telah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya para produsen hoax amat sangat keterlaluan. Disintegrasi bangsa dan negara dibuatnya dalam ancaman besar. Tega-teganya saat banyak guru yang sedang berjuang mendidik generasi penerus di negeri ini. Mereka para oknum penyebar hoax terus membuat berita palsu dan disebar melalui media sosial dan itu dibaca oleh banyak orang di seluruh penjuru negeri. Hadirin yang berbahagia, berita di awal tahun 2023 beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi bahwa Presiden Joko Widodo menghapus waktu libur pekerja dari 2 hari dalam 1 minggu menjadi 1 hari dalam 1 minggu. Hal itu dijelaskan dalam perubahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah hadirin, kita melihat dilansir dari antaranews.com, Direktur Jenderal Indah Anggoro Putri menegaskan bahwasanya narasi pada unggahan tersebut adalah salah. Dan inilah Bahaya media sosial yang terkena hoax
bagi penerus bangsa. Apakah kita setuju bahwa Siapapun yang menyebarkan berita hoax itu harus dihukum berat? setuju hadirin? Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu itu benar-benar terjadi dalam realitas masyarakat kita. Dan dampak negatifnya sangat besar. Pertama, menyesatkan dan membodohkan masyarakat kita. Bahkan bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang sudah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, mari kita dengar firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu. Yang karena itu kamu akan menyesali perbuatan itu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini turun berkenaan dengan kisah Al-Walid yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat ke Bani Mustalak. Ketika Al-Walid sampai di Bani Mustalak, ia disambut oleh pengikut Al-Haris. Namun pada saat itu Al-Walid merasa sangat ketakutan dan hingga akhirnya dia berbalik arah. Dan langsung Al-Walid menyampaikan berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Haris dan para pengikutnya tidak mau memberikan zakat dan mereka telah murtad. Mendengar berita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghakimi Pak Al-Haris dan para pengikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tabayun terlebih dahulu atas berita yang disampaikan oleh Al-Walid. Ketika diselidiki, ternyata berita yang disampaikan oleh Al-Walid ini adalah berita bohong. Maka berawal dari kasus tersebut turunlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam agar tidak mudah percaya kepada orang fasik yang membawa berita. Dengan begitu maka Umat Islam dapat meredam dan meminimalisir isu hoaks dan ujaran kebencian. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.